Mungkin sobat-sobat pernah ingat ya, atau masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu itu ketika beliau berbicara di hadapan para kabinetnya, pembantu-pembantunya, dan juga para pemimpin-pemimpin daerah terkait dengan sengkot buruknya kinerja mereka, apalagi dalam case-case yang berbau korupsi. Sehingga beliau mengatakan bahwa saya sudah tahu di mana celah-celahnya, di sini, di sini, di sini saya akan gigit sendiri. Ya. Nah, apakah kemudian hadirnya beberapa nama-nama yang muncul yang disasar terkait dengan kaitannya dengan persoalan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu berkaitan dengan desain gigitan Pak Jokowi. Bahkan dalam kelompok seperti Refli Harun dan yang lain-lain mengatakan bahwa berdasarkan informasi A1 akan ada yang banjir air mata di minggu-minggu ke depan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, ya, sekolahnya publik, bukan sekolah partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Teman-teman, kita tentu ya selamat datang di sini. Sebelum kita membahas sebuah buku yang menarik ya dari seorang yang tentu punya keprihatinan terkait dengan persoalan korupsi di Indonesia ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Muhammad Yusuf ya. Ini bukunya dalam judul Merampas Aset Koruptor. Ini juga yang menjadi bahan persoalan sampai sekarang terkait dengan undang-undang perampasan aset ya. Kita akan bicara di kesempatan yang lain. Sebelum kita bahas buku ini, baca buku ini dan membahas isu terkait dengan Refli Harun bela Tom Lembong, kita informasikan sekali lagi buat teman-teman atau sobat bukan partai politik yang rindu punya investasi atau mau membangun rumah pensiun di sekitaran IKN, 30 menit dari IKN, teman-teman bisa menginvestasikan aset-aset Anda di sana untuk mempertukarkan aset Anda. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa lihat informasinya di advertisingnya di website kami bukanpartaipolitik.com. Nanti ada nomor yang bisa teman-teman hubungi dan tim marketing kami akan melayani teman-teman sekalian. Oke, kaplingannya tidak begitu banyak ya, sudah mulai banyak terisi. Baik, kita kembali kepada persoalan merampas aset koruptor ya, merampas aset koruptor. Kita mau lihat dulu catatan Muhammad Yusuf di paragraf yang pertama ya, kita pinjam perspektifnya ini. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Jadi sudah menjadi apa yang disebut dengan habitus ya, sebuah budaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibaratnya penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. Korupsi tidak akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Jadi korupsi ini merupakan kankernya ya, yang memakan tubuhnya sendiri dan kemudian pada stadium tertentu pada akhirnya meluluh lantakan ya impian Indonesia. Baik, teman-teman, kita kembali ke persoalan Refli Harun sengkot bela Tom Lembong ya. Karena berbicara tentang korupsi dalam konteks birokrasi itu kan selalu berbicara tentang persoalan policy ya, berbicara tentang kebijakan. Apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan pada waktu itu ya harus melakukan impor gula atau tidak melakukan impor gula ya. Tentu ada reasoning, ada alasan-alasan argumentasi-argumentasi. Jika sebatas kebijakan itu merupakan sebuah kebijakan yang katakanlah tidak berkaitan langsung dengan persoalan kepentingan pembuat kebijakan ya, apakah atas nama kelompok atau pribadi, maka sebenarnya kebijakan itu hanya disampaikan atau disimpulkan sebagai bad policy ya, kebijakan yang tidak baik, yang bukan good policy atau apalagi great policy ya, kebijakan yang hebat karena mampu memberikan nilai insentif yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan negara.
Nah, jadi ketika kita berbicara tentang ketersangkaan Tom Lembong ini, tentu itu berkaitan dengan sangkaan-sangkaan bahwa terjadi praktik yang nyata penyalahgunaan kekuasaan atau biasa disebut dengan abuse of power ya. Nah, inilah yang kemudian disangkakan terkait dengan bahwa negara dirugikan sekitar ya 400 miliar ya yang terdeteksi dan sebagainya ya. Ini yang kemudian angka ini yang kemudian mulai dipersoalkan oleh kasus ini, maksud saya mulai dipersoalkan oleh Bang Refli Harun ya. Beliau mengatakan corruption is corruption ya. Jadi korupsi itu adalah korupsi siapapun. Jadi jangan tebang pilih. Nah, inilah yang kemudian beliau coba bangun sebuah narasi di ruang publik mengatakan bahwa informasi dari Pak Said Didu kalau dilihat dari angka besaran impor ya kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tom Lembong yaitu sekitar 400 ratusan ya 105 atau berapa itu saya lupa secara persis terkait 100 ribuan ton dari gula yang diimpor dan itu sudah menjerat beliau dengan sangkaan 400 miliar ya negara dirugikan. Bagaimana dengan kementerian-kementerian yang lain atau sebut saja dalam bidang Menteri Perdagangan yang juga dalam konteks impor gula ini ya, impor gula atau ekspor gula kalau kita bandingkan dengan variabel impor gula saja ya dikatakan bahwa beberapa Menteri Perdagangan itu melakukan impor yang luar biasa, bukan lagi ratusan ribu ton, tetapi jutaan ton dan angka tertinggi yang ditunjuk oleh Refli Harun menunjuk pada informasi Said Didu, yaitu Pak Zulkifli Hasan ya, yang merupakan petinggi PAN yang pada masa beliau menjadi menteri itu mengimpor sekitar 18 juta ton ya, sehingga inilah yang kemudian dicurigai oleh kelompok-kelompok Refli Harun ini sebagai sebuah pilihan tebang pilih ya terkait dengan ini, karena boleh dikatakan ada potensi ya, ada potensi yang begitu lebih besar, yang lebih spektakuler dalam konteks potensi keuntungan yang bisa diraup dengan mengimpor 18 juta ya. Kalau teman-teman hitung ya 18 juta ton itu ya kali 1000 ya, kali 1000 kilogram. Kemudian dikali untuk selisih penjualan dari 13 ribu rupiah ke 16 atau 15 ada selisih 2.000 3.000, Anda bisa akan dapatkan angka yang sangat fantastis kalau terjadi memang abuse of power, penyalahgunaan ya. Tetapi sekalipun misalkan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus juta ton diimpor, kalau memang kebijakan itu dalam rangka untuk kepentingan negara, ya saya kira itu bukan soal dia apakah 100 ribu atau jutaan atau puluhan juta yang diimpor, itu menyangkut tentang moral ya, moral etika kebijakan ya, bicara tentang prinsip-prinsip yang harus dikedepankan dalam konteks kinerja menjawab panggilan sebagai seorang pengambil kebijakan. Ini penting ya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang politik ya, memang ini akan menjadi sebuah babakan baru yang akan membawa ketegangan baru dan dinamika polemik yang luar biasa, bahwa berdasarkan katanya informasi A1 memang akan banyak mereka-mereka yang akan banjir air mata ya. Akan ada yang minggu-minggu ke depan akan mulai ditebang satu-satu dan sebagainya. Ya, ini sebuah sangkaan ya. Saya kira di titik ini siapapun tidak pernah kebal dalam konteks proses hukum ya. Tetapi sekali lagi kita harus tahu bahwa politik itu kan dalam bahasa para pelaku-pelaku politisi dan praktisi hukum kan mengatakan bahwa politik dan hukum itu selalu bersahabat ya. Sen quote bersahabat, berkelindan satu dengan yang lain, dan kemudian sen quote melakukan perselingkuhan yang ya ini disebabkan oleh karena apa yang disebut dengan koalisi ya, bagi-bagi porsi-porsi ya, gula karena sekali lagi bicara tentang kekayaan negara itu memang sangat manis ya, manis sekali sehingga ya harus dibagi, diteteskan manis itu kepada pihak-pihak yang berkoalisi. Tetapi pada satu tingkat tertentu, mekanisme politik seperti ini juga tidak bisa diabaikan, karena politik yang kita lakukan di negara kita ini very very expensive ya, mahal sekali, sehingga ya konsekuensi logisnya adalah memang ya partai membutuhkan gula, partai membutuhkan asupan nutrisi yang sehat untuk bisa memberdayakan, memperkuat, empower
kekuatan mereka ya, memberdayakan, menguatkan posisi mereka sebagai partai penguasa. Inilah yang menjadi cerita yang akan mengisi ruang-ruang media sosial kita di hari-hari ke depan. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat bagaimana dinamika politik yang kemudian dibuat ya, variabel korupsi sebagai sebuah variabel yang meleverage, ya, mengungkit power bargaining position nantinya yang akan merubah konstelasi politik ya. Kita akan lihat bagaimana Prabowo akan memainkan strategi bargaining position ya, berbagi sharing position, sharing profit, sharing sugar ya, seperti itu, bukan partai politik.